Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Wardani Alina Fakhri, NIM 2020534043. Di sini saya akan mempresentasikan dasar akuntansi pertemuan pertama. Tujuan-tujuan saya untuk mempresentasikan ini antara lain, yang pertama untuk menguraikan karakteristik sebuah perusahaan, kemudian menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan, yang ketiga menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis, yang keempat menguraikan profesi akuntansi, yang kelima mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan. Yang kemudian ada menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dalam persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan, perseorangan, dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang terakhir, ada menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi yang buruk. Di sini sudah ada beberapa jenis-jenis perusahaan. Di antara lain ada perusahaan manufaktur. Contohnya ada sebagai berikut ya. Kemudian ada perusahaan dagang. Contoh-contohnya seperti Carrefour, Kit Station, Electronic City, Lands End, dan Amazon. Yang berikutnya ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini contohnya ada beberapa macam, yaitu Disney, produknya hiburan. Kalau Garuda Indonesia, produknya transportasi. Contohnya seperti itu, kurang lebih ya. Kemudian ada jenis-jenis organisasi perusahaan, di mana terdapat tiga jenis organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada persekutuan, yang ketiga ada korporasi atau perseorangan terbatas, atau yang sering kita sebut sebagai PT. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Maksudnya milik kita sendiri. Keunggulannya yang pertama ada kemudahan pengaturan karena yang mengatur diri kita sendiri bukan orang lain. Yang kedua ada biaya pengelolaan yang rendah. Jadi kita sendiri yang memanage pengelolaan tersebut. Jadi kita tidak perlu menyewa orang lain untuk mengelola keuangan tersebut. Tetapi selain ada keunggulannya juga ada kelemahannya. Yang pertama, sumber daya keuangan yang terbatas. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Kemudian ada persekutuan. Persekutuan adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih individu. Jadi, dua orang atau lebih. Di sini juga terdapat keunggulannya. Yang pertama, ada sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua, ada tambahan keahlian manajemen. Jadi, di samping kita mempunyai keahlian masing-masing, pekerjaan yang diambil dia lebih maksimal karena keahliannya sudah dibagi masing-masing. Tapi di samping itu, terdapat juga kelemahan. Kelemahannya adalah kewajiban yang tidak terbatas. Yang kemudian ada korporasi, dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Di sini juga terdapat keunggulannya, yaitu kemampuan untuk mendapat sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Tetapi di samping itu juga terdapat kelemahannya, yaitu pengenaan pajak ganda. Oke, yang kemudian ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagaimana sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Jadi di sini strategi bisnis adalah strategi yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang didesain sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan yang melebihi dari pesaingnya. Gitu ya. Jadi dia mempunyai dua strategi biaya rendah dan diferensiasi. Nah, yang pertama adalah strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah ini berdasarkan suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Jadi kita menjual jasa yang lebih murah daripada pesaing yang lainnya agar konsumen-konsumen melirik jasa kita. Contohnya ada Lion Air, yang kedua ada Air Mineral Fit.
Baik, yang kedua ada strategi diferensiasi. Diferensiasi ini sebuah perusahaan yang mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik, sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Strategi ini, bagaimana disebutkan orang awam, ada harga, ada barang. Nah, kita menjual barang yang mempunyai kualitas yang baik, tapi harganya juga dapat membayar kualitas terbaik itu. Contohnya ada desainer Bien atau Electrolux. Oke, kita masuk rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai ini adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Yang pertama ada input. Input ini di mana kita jika ingin membeli sesuatu, jasa atau barang, kita memasangnya terlebih dahulu. Kemudian ada proses bisnis. Proses bisnis ini di mana ketika suatu jasa atau barang yang sudah kita pesan, kemudian diolah oleh mereka. Kemudian ada produk atau jasa. Kemudian setelah selesai sampai kepada konsumen, pelanggan akan memberi nilai proses bisnis yang sudah kita lakukan kepada mereka. Sebelum itu, pihak-pihak ada yang berkepentingan dalam suatu proses bisnis kita. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Jadi, kinerja perusahaan ini membutuhkan pihak-pihak yang mempunyai keahlian yang pas dibutuhkan untuk suatu perusahaan. Kita masuk ke proses penyediaan informasi. Pihak yang berkepentingan ada dua, yaitu proses internal dan proses eksternal. Kalau yang internal adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau yang eksternal adalah menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, kita masuk proses penyediaan informasi. Di sini sistem informasi akuntansi ada dua ya. Yang pertama ada mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Kemudian ada mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, masih di sini yang terakhir ada menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Selain itu terdapat etika bisnis, prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama ada hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku yang etis. Ketika kita mengambil jurusan akuntansi, yang kita pikirkan pasti setelah lulus kita bisa menjadi apa sih? Nah, di sini ada dua. Akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akuntansi swasta. Akuntansi swasta adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Yang kemudian ada akuntansi publik. Akuntansi publik ini adalah akuntansi dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum. Yang pertama ada konsep entitas usaha, keterangannya ada di situ. Kemudian ada konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Bisa dicatat ya. Selanjutnya ada konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, salah katanya mohon dimaafkan. Semoga dapat membantu kalian semua untuk memahami apa presentasi saya dan memahami apa itu dasar akuntansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.